Halo sahabat Kaditu Kadir, kita berjumpa lagi dalam acara Seven Wow yang mana membahas 7 hal-hal unik dan menarik. Semoga hari-hari Anda senantiasa menyenangkan. Dan semoga video yang akan saya bawakan kali ini dapat mengisi hari-hari Anda. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng agar senantiasa mendapatkan info terbaru dari channel Kaditu Kadir. Bunga Edelweiss merupakan satu tumbuhan yang kerap ditemukan di daerah pegunungan. Para pendaki bisa melihat keberadaan bunga yang kerap dijuluki bunga abadi ini di beberapa gunung Indonesia seperti Lawu, Semeru, Sindoro, Papandayan, dan Merbabu. Pesona dan keindahan bunga Edelweiss memang memikat para pendaki untuk berhenti sejenak dan berfoto di sampingnya. Bicara tentang Edelweiss, berikut adalah 7 fakta yang telah kami rangkum untuk Anda. 1. Ditemukan 200 tahun yang lalu. Keberadaan bunga Edelweiss di Indonesia sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Bunga ini ditemukan pertama kali oleh naturalis Jerman bernama George Karl Renworth. George menemukan bunga tersebut pertama kali pada tahun 1819. Hal ini berarti Edelweiss sudah ada di Indonesia lebih dari 200 tahun. Ia menemukannya ketika berada di lereng Gunung Gede, Jawa Barat. 2. Tumbuh 10 tahun, berjuluk bunga abadi. Tak banyak yang tahu mengapa alasan dibalik julukan bunga abadi disematkan pada bunga Edelweiss. Bunga ini disebut abadi karena memiliki waktu mekar yang lama hingga 10 tahun lamanya. Oleh karena itu, Edelweiss disebut bunga abadi. Hormon etilen yang ada pada bunga Edelweiss bisa mencegah kerontokan kelopak bunga dalam waktu yang lama. 3. Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Bagi kamu yang kedapatan memetik bunga Edelweiss, dapat dikenakan sanksi. Itu karena bunga Edelweiss dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 33 Ayat 1 dan 2 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem. Ayat 1. Pasal ini menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional. Ayat 2 berbunyi, perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti Taman Nasional serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Sanksi pidana yang bisa menjerat pemetik Edelweiss mulai dari penjara 1 tahun hingga 5 tahun. Selain itu, mereka yang memetik bunga Edelweiss bisa dikenakan denda sebesar 50 juta hingga 100 juta. 4. Mekar di bulan April hingga Agustus. Bunga Edelweiss biasa memiliki waktu mekar pada bulan April hingga Agustus setiap tahun. Bunga ini dikenal mekar pada saat waktu musim hujan telah berakhir. Mekarnya bunga Edelweiss di bulan-bulan tersebut dikarenakan pancaran matahari yang datang dapat diserap dengan baik dan intensif. 5. Dapat ditemukan di beberapa gunung di Indonesia. Keindahan Edelweiss dapat dilihat jika kamu mendaki beberapa gunung di Indonesia, contohnya seperti Lawu, Semeru, Merbabu, Sindoro, Papandayan, Pangrango, dan Rinjani. 6. Dapat bertahan di tanah tandus. Dikenal sebagai bunga yang tumbuh di pegunungan, Edelweiss juga memiliki cara bertahan hidup yang kuat bahkan di tanah tandus sekalipun. Edelweiss mampu membentuk mikoriza yang dapat memperluas kawasan yang dijangkau oleh akar-akarnya dan meningkatkan efisiensi dalam mencari zat hara. 7. Ada tempat budidayanya. Di Gunung Bromo, Edelweiss tengah dibudidayakan.
Budidaya ini sudah dijalankan sejak 10 November 2018 bebarengan dengan peresmian Desa Wisata Edelweiss di Desa Wonofitri, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Edelweiss hasil budidaya sekelompok petani bernama Hulun Hiang itu dapat dijual sebagai oleh-oleh wisatawan yang datang. Jual beli hasil budidaya Edelweiss ini juga legal dan resmi. Hal ini karena terdapat perbedaan fisik baik Edelweiss asli dan Edelweiss budidaya. Bunga Edelweiss hasil budidaya tampak lebih gemuk dan subur dibanding bunga Edelweiss yang tumbuh liar di pegunungan. Sebagai warga Indonesia, kita haruslah melestarikan bunga Edelweiss yang merupakan salah satu dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, sampai di sini dulu acara ini. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk ramaikan komentarnya. Yuk, bye!